Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kontrasepsi yang terpopuler ya, yang digunakan perempuan wanita, yaitu pil KB. Nah, pil KB ini ya tujuannya tentu untuk menunda kehamilan ataupun mengendalikan kehamilan. Nah, tetapi tidak sedikit ya, banyak orang yang tidak sadar tanpa disadari ya dalam penggunaan pil KB itu mengalami ataupun mendapatkan kesalahan ya. Akibat melakukan kesalahan dalam penggunaan pil KB ya tentu nanti efektivitas pil KB-nya itu nggak optimal. Cara kerja pil KB itu sendiri kan gini ya. Pil KB itu kan mengandung sintesis hormon estrogen, hormon progesteron. Dia mencegah kehamilan ya dengan mencegah tubuh itu melepaskan sel telur ya dari indung telur yang disebut dengan ovulasi. Ya begitulah cara tubuh ya supaya tidak hamil ya dengan mengkonsumsi pil KB. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nggak sadar ya dalam penggunaan pil KB ternyata mengalami kesalahan ataupun melakukan kesalahan. Nah, apa saja nih dok? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Nah, boleh ya tulis di kolom komentar dulu. Nah, jadi ada beberapa yang sering dilakukan ataupun kesalahan yang tersering. Di antaranya yang pertama tidak konsultasi ke dokter. Teman-teman yang mungkin mau KB ataupun menggunakan kontrasepsi mungkin beli sajalah di apotik ya pil KB kemudian dikonsumsi. Nah, ini ya kesalahan yang pertama yang tersering. Ya padahal tidak semua orang itu bisa menggunakan pil KB. Tidak semua orang itu aman menggunakan pil KB. Ya kondisi orang bisa berbeda-beda. Ya misalkan ibu A ini bisa, ibu B nggak bisa, ibu C nggak bisa. Jadi kan nggak bisa disamakan. Apalagi teman-teman memiliki gangguan penggumpalan darah ya. Nah, ini bisa meningkatkan ya resiko ya terjadinya penyakit tersebut. Nah, itulah ya penting ibu ataupun teman-teman itu konsultasi ke dokter. Ya kira-kira bisa nggak menggunakan pil KB. Ya kalau seandainya nggak bisa, tentu nanti akan diarahkan ataupun direkomendasikan untuk penggunaan kontrasepsi yang lain. Kan masih banyak. Yang kedua, lupa minum pil KB. Kesalahan ini ya kesalahan yang tersering juga. Ya lupa minum pil KB. Banyak yang menanyakan ke saya, dok saya lupa minum pil KB ini, jadi harus gimana? Nah, kalau seandainya lupa minum pil KB, ya tentu nanti resiko ataupun kesempatan hamil itu akan meningkat. Ya kalau lupa, ya harus segera diminum setelah ingat. Misalkan seperti ini ya, contohnya gini. Ya teman-teman minum pil KB kan biasanya paling sering malam hari ya. Malam hari, ya saat mau tidur gitu ya. Nah kemudian lupa, ya tidur, pagi-pagi baru ingat. Nah saat ingat pagi tadi, bangun tidur langsung minum saja ya, sesuai dengan dosis yang diminum sebelumnya. Nah kemudian gimana dok, hari ini malamnya minum lagi nggak? Tetap diminum ya. Jadi pagi tetap diminum, malamnya tetap diminum. Intinya minum saat ingat. Nah kemudian contoh lagi begini. Misalkan ya, teman-teman minum pil KB malam, kemudian lupa. Ingatnya malam lagi ya. Wah, dari kemarin malam lupa minum pil KB ini gimana? Langsung minum 2 dosis. Ya saat ingat. Nah, tetapi kalau seandainya lupa 2 hari ataupun lebih, ya sebaiknya minum pil KB-nya aturannya diulang ya selama 7 hari berturut-turut. Jadi ulang dari awal. Nah, selama pengulangan tadi 7 hari berturut-turut, dia berhubungan seksualnya kalau bisa pakai kontrasepsi tambahan, misalkan kondom ya, ataupun tidak berhubungan dulu ya. Karena ini nanti resiko hamil. Yang ketiga, tidak minum pil KB di jam yang sama. Kalau lupa beda cerita ya, tapi kalau sengaja ya ini harus ya dirubah. Apalagi kalau teman-teman minum pil KB-nya mengandung progestin saja. Ya ini harusnya memang di jam yang sama karena supaya efektivitasnya itu optimal. Karena pil KB tersebut ya hanya mampu bertahan itu 24 jam di dalam tubuh. Kalau di jamnya berbeda-beda, ya ini memungkinkan untuk hamil ya karena kesuburan alami tubuh itu kembali lagi. Dan juga ya beresiko mengalami perdarahan ya saat menstruasi. Nah, tetapi kalau seandainya pil KB-nya progestin ya kombinasi dengan estrogen ya itu lebih fleksibel ya, di jam yang berbeda pun nggak masalah, tetapi kalau bisa tetap di jam yang sama. Keempat, dalam pengobatan saat minum pil KB, teman-teman ya saat mengalami penyakit ya tentu akan dapat perawatan ya, dapat pengobatan.
Nah, saat pengobatan, ya ini bisa saja ya obat yang dikonsumsi ini akan mempengaruhi pil KB. Jadi pil KB-nya nggak efektif kerjanya, sehingga meningkatkan kesempatan untuk hamil. Jadi sebaiknya ya selama pengobatan itu tanyakan dulu ke dokter. Dok, obat ini aman nggak dalam minum pil KB? Ya obat ini aman nggak ya saat saya minum pil KB atau ada efek sampingnya? Karena tidak menutup kemungkinan ya timbul efek samping ya selama pengobatan dan menggunakan pil KB. Jadi harus dikonsultasikan. Jangan beli obat sendiri ya, apalagi antibiotik, anti jamur, obat HIV ataupun suplemen-suplemen herbal. Jadi teman-teman ya itu tadi kesalahan tersering ya dalam minum pil KB yang sering dilakukan ya teman-teman wanita ataupun perempuan. Nah, jika ada tambahan ataupun pengalaman kesalahan dalam minum pil KB boleh di-share ya di kolom komentar. Ya, ditunggu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.